Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tiba-tiba saja pada saat itu, di belakang Dewa Kematian lubang hitam yang besar muncul, dan berusaha menarik Dewa Kematian ke dalamnya. Dewa Takdir langsung memerintahkan leluhur roh untuk menyerang Dewa Kematian, itu agar Dewa Kematian bisa tersedot ke dalam lubang hitam itu. Tentu saja naga kecil juga langsung bergabung lagi, dan kemudian menyerang Dewa Kematian. Setelah menyerangnya cukup lama, Dewa Kematian akhirnya kelelahan, dan langsung tersedot ke dalam lubang hitam tersebut. Dunia akan tetap hancur. Itu adalah takdir yang harus kamu tulis sendiri, Dewa Takdir. Dan selamanya tidak akan ada orang yang dapat melawan takdir kejammu itu. Ucap Dewa Kematian dengan tangan terkepal, sambil menatap Dewa Takdir sebelum tersedot ke dalam lubang hitam itu. Pada akhirnya, hasil dari perang itu tidak ada yang selamat. Kecuali Dewa Takdir, leluhur roh, dan juga naga kecil. Tapi karena suatu alasan, Dewa Takdir mengurung naga kecil ke dalam pintu putih tersebut. Setelah itu Dewa Takdir menghilang, dan diikuti leluhur roh yang telah menghilang bersama pintu putih itu. Tapi yang tidak diketahui oleh keduanya adalah, ada sosok yang juga selamat dari kehancuran tersebut. Hal itu mungkin berada di luar imajinasi, bahkan takdir yang dilihat oleh Dewa Takdir itu sendiri. Kemungkinan dia yang telah tersisa, itu adalah pria yang tahu kalau telah terjadi perubahan takdir tersebut. Pria itu adalah Lin Tian, yang terlihat sedang memangku seorang wanita cantik yang sedang sekarat. Wanita itu sangat cantik, dan bahkan sangat mirip dengan wanita yang sangat dia kenal. "Kenapa?" tanya Lin Tian dengan kesedihan sambil menatap wanita tersebut. "Tidak ada alasan untuk menyelamatkan orang yang kamu cintai bukan?" ucap wanita itu yang penuh dengan senyuman saat memandang Lin Tian. Lin Tian benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan terlebih lagi dengan wajah wanita yang sangat dia kenal ini. Hatinya terasa sakit, bahkan dia merasa gagal sebagai seorang pria untuk pertama kalinya. Apalagi, ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah wanita di pangkuannya tersebut. "Sudah, janganlah bersedih. Karena sejak Hunhu mati, aku benar-benar telah kehilangan kekuatan untuk hidup. Aku bertahan hanya karena dua alasan, satu karena ingin membalas dendam, dan yang lain adalah untuk bisa lebih lama bersamamu," jelas wanita itu. "Tapi aku sudah tahu sejak dulu, kalau baik aku maupun kamu, itu tidak akan bisa bersama di zaman ini. Karena aku juga tahu, kamu juga bukan berasal dari zaman ini," tambah Ye Lihua yang ada di pangkuan Lin Tian itu. Kamu tahu hal itu?" tanya Lin Tian yang kaget tidak percaya sambil memandang Ye Lihua. Ye Lihua hanya tersenyum. Dia sebelumnya tidak tahu, tapi saat dia membaca beberapa buku kuno, dan menemukan kalau ada teknik yang dapat membuat seseorang kembali ke masa lalu, dia yakin dari situlah Lin Tian bukan berasal dari dunianya. Itu karena energi dan juga berbagai hal yang dilakukan Lin Tian, ini sangat jauh berbeda dengan orang-orang di zaman ini. Apalagi, Lin Tian tidak mengetahui sistem yang ada di zaman ini, dan itulah yang membuat dia sangat yakin kalau Lin Tian kemungkinan berasal dari masa depan. Kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku jika kamu sudah tahu?" tanya Lin Tian yang benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Hal ini benar-benar di luar perkiraannya, karena dia tidak menyangka kalau Ye Lihua mengetahui siapa dia yang sebenarnya. "Jika aku mengatakannya, mungkin aku tidak akan bisa melihat lagi pria yang aku cintai ini," jawab Ye Lihua. Kamu telah membuatku merasakan kegagalan untuk menjadi seorang pria," ucap Lin Tian dengan sedih. "Itu tidak masalah, karena aku tidak akan menyalahkanmu. Malahan aku bersyukur, karena kamu selalu ada di sisiku selama ini. Dan jika kamu tidak ada,
Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku, ucap Ye Li Hua. Apakah aku boleh tahu nama aslimu? Tanya Ye Li Hua. Namaku adalah Lin Tian, jawab Lin Tian. Lin Tian, senyum Ye Li Hua semakin cerah, dan dia mengukir nama itu di hatinya. Lin Tian, jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersumpah akan menjadi istrimu, ucap Ye Li Hua dengan senyum manis saat memandang Lin Tian. Seketika itu juga, benang merah yang mengikat mereka mengalami perubahan aneh. Awalnya benang itu akan menghilang, tapi setelah mendengar sumpah Ye Li Hua, benang itu terlihat semakin cerah, dan mengikat ke dalam tubuh Ye Li Hua, tepatnya ke dalam hatinya. Sedangkan ujung benang yang lainnya itu mengikat tangan Lin Tian dengan erat, sebelum menghilang di depan keduanya. Lin Tian yang melihat itu bergetar, dan tidak bisa menahan rasa kagetnya. Maafkan aku benar-benar akan menjadi istrimu yang baik di masa depan. Dan aku juga berharap, aku bisa merasakan kebahagiaan serta kasih sayangmu lagi, ucap Ye Li Hua yang matanya mulai tertutup. Dan nama asliku adalah, sebelum dia selesai berbicara, Ye Li Hua sudah menutup matanya. Lalu, tangan yang menyentuh wajah Lin Tian itu jatuh dengan lemah. Untuk pertama kalinya Lin Tian merasakan rasa sakit yang luar biasa dari hatinya. Tapi semua itu tidak membuat perubahan apapun, karena dunia itu secara perlahan mulai diputar, dan seluruh tubuh Lin Tian juga mulai menghilang. Dia bahkan tidak bisa merasakan tubuh dingin Ye Li Hua lagi, dan itulah yang membuat dia cemas dan segera melakukan segala cara untuk membawa tubuh dingin Ye Li Hua. Tidak, teriak Lin Tian sebelum menghilang, yang dengan masih menatap sedih tubuh orang yang selalu di hatinya itu. Dunia utama itu mulai hancur, dan mayat-mayat para dewa serta mayat makhluk lainnya, mayat mereka juga menghilang dengan hancurnya dunia utama tersebut. Setelah itu dunia baru pun muncul, dan peradaban baru pun dimulai. Lalu pada akhirnya, terjadilah zaman yang dikendalikan oleh para kaisar langit. Lalu berlanjut sampai di masa di mana Lin Tian sekarang hidup. Di puncak, di tempat Dewa Takdir berada. Lin Tian tersadar dengan hatinya yang masih sakit, itu saat dia mengingat wanita yang telah bersumpah akan menjadi istrinya di masa depan. Apakah Dewa Kematian masih hidup? Tanya Lin Tian dengan serius sambil menatap secercah roh Dewa Takdir itu. Aku tidak tahu, tapi lubang hitam yang menelannya itu tidak akan membuat dia bertahan lama, dan aku yakin 80% kalau dia sudah mati, jawab Dewa Takdir dengan agak ragu. Lin Tian yang mendengar hal itu sedikit tidak terima, meskipun hatinya sakit, tapi dia tetap masih bahagia. Karena di zaman ini, dia telah menemukan lagi wanita tersebut. Meskipun mungkin dia tidak ingat tentang dirinya, tapi itu tidaklah masalah, karena di zaman ini dia yang akan melindungi wanitanya. Dan dia juga tidak akan membiarkan wanita itu pergi dari kehidupannya lagi. Terima kasih telah menunjukkan aku semuanya. Karena itulah, sekarang aku telah mencapai dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak, ucap Lin Tian saat merasakan energi di tubuhnya. Meskipun masa lalu yang dia datangi ini benar-benar membuat dia merasakan rasa sakit karena kehilangan seseorang, tapi dia tetap mencoba untuk tegas dan berdiri lagi. Karena di sini ada banyak orang yang harus dia sayangi, serta harus dia lindungi kepada seseorang, yang saat itu rela mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi orang seperti dia. Aku akan menghilang dari dunia ini, jadi aku harap kamu bisa memimpin zaman yang sekarang menuju dalam kedamaian. Dan aku juga berharap, kamu bisa membuat orang keras kepala itu tunduk, serta melepaskan semua kepercayaannya, ucap Dewa Takdir sambil menatap Lin Tian dengan serius. Lin Tian hanya bisa tersenyum, saat dia melihat tatapan yang diarahkan Dewa Takdir itu kepadanya. Lin Tian mengeluarkan buah dari cincinnya, lalu dia melemparkan buah itu ke arah roh Dewa Takdir yang akan menghilang.
Perlahan-lahan tubuh roh Dewa Takdir yang tadi akan menghilang menjadi semakin nyata, dan dalam beberapa saat saja, Dewa Takdir merasakan kalau dia seperti telah hidup kembali. Ini, bagaimana bisa kamu menemukan hal ini? Bahkan kamu membawanya ke masa ini? Tanya Dewa Takdir dengan kaget. Aku menemukannya juga secara kebetulan, tepatnya aku pun baru-baru ini. Maksudnya saat perang besar dimulai, barulah aku tahu kegunaan buah itu, dan itu pun setelah aku membolak-balikan seluruh perpustakaan Kekaisaran Malam, jawab Lin Tian. Dia menemukan buah bernama buah roh kehidupan, yang berfungsi untuk menghidupkan kembali seseorang. Maksudnya adalah, selama orang itu masih memiliki roh, maka dengan hanya melemparkan buah itu ke tubuh roh tersebut, maka buah itu akan membuat dia menyatu dan membentuk tubuh baru bagi orang itu. Kamu benar-benar telah mengubah terlalu banyak takdir Nak, ucap Dewa Takdir dengan wajah sedikit jelek. Aku berlatih kultivasi selain untuk melindungi keluarga dan orang-orang yang aku sayangi, itu juga untuk melawan takdir yang kamu katakan. Jika seorang kultivator bahkan tidak dapat melawan takdirnya sendiri, maka lebih baik dia berhenti menjadi kultivator, jawab Lin Tian dengan tegas kepada Dewa Takdir. Wajah Dewa Takdir terlihat tidak karuan, tapi setelah beberapa saat dia berhasil menenangkan dirinya kembali. Hal ini benar-benar di luar dari apa yang dia lihat melalui takdirnya, tapi pemuda ini sekali lagi telah membuat dia semakin percaya, kalau baik dia dan para kultivator lainnya itu, mereka semua hidup untuk melawan takdir mereka. Tapi meskipun aku telah hidup kembali, aku tidak akan melakukan apapun. Karena kamu sudah tahu sendiri kan, meskipun kekuatanku belum pulih di zaman ini, tapi aku tidak bisa ikut campur, jelas Dewa Takdir. Aku tidak pernah ingin kamu ikut campur dengan urusan yang ada di zaman sekarang. Tapi aku hanya berharap jika memang lawan kita memiliki kekuatan yang sama dengan di zaman kamu, maka kamu wajib ikut campur untuk membantu kami, ucap Lin Tian dengan tegas. Ide yang bagus, aku berjanji. Jika memang benar ada orang seperti itu di zaman ini, aku pasti akan ikut campur, bahkan mungkin Dewa Harimau dan juga Naga Langit pasti akan turun tangan juga. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tegas Dewa Takdir dengan pasti dan berjanji kepada Lin Tian. Baiklah, aku percaya denganmu. Dan sekarang sudah saatnya aku memulai kembali pembersihan, ucap Lin Tian dengan senyum. Pergilah, dan bawa roh bodoh ini dari sini. Dia benar-benar membuatku kesal, ucap Dewa Takdir atau Mingyun saat dia melihat ke sebuah pohon, dan buahnya sudah hampir habis dimakan oleh roh tersebut. Lin Tian juga melihat Cerberus kecil yang tidur di pohon itu, dan dia merasa kalau roh ini tidak peduli dengan dirinya. Itu dapat dilihat dari betapa santainya roh itu tidur di sana. Cih, kamu hanya melihat satu saja. Apakah kamu tidak tahu, betapa sakitnya kepalaku saat aku bersama dengan suku patung batu? Ucap Lin Tian dengan sedih, saat dia memikirkan suku patung batu yang pikirannya di bawah standar orang biasa. Nak, aku tahu itu, karena dulu suku patung batu itu pernah datang ke sini. Tapi karena aku sakit kepala dengan ocehannya di sini, aku akhirnya melemparkan dia keluar dari sini, jawab Dewa Takdir sambil menghela nafas berat. Keduanya menghela nafas, karena merasa kalau penderitaan mereka sedikit sama. Lin Tian tidak terus berbicara, dia segera mengeluarkan api Dewa Naga dan memintanya untuk membangunkan roh tersebut. Wah, mangga di sini sungguh enak, ucap Cerberus kecil dengan memeluk sebuah buah sambil tertidur di sana. Api Dewa Naga tidak ragu lagi, dia dengan cepat mengirimkan apinya, dan membakar ekor Cerberus kecil itu. Namun anehnya, Cerberus itu masih tidak tahu kalau ekornya telah terbakar. Mendengus, kenapa baunya gosong? Siapa yang memasak sampai gosong begini? Hais, ini sia-sia,
Sungguh sia-sia, ucap Cerberus kecil saat mencium aroma gosong. Tapi wajahnya langsung berubah, saat dia merasakan baunya menjadi sangat dekat dengan dirinya. Benar saja, saat dia berbalik, ekornya telah terbakar. Itu membuat dia melompat-lompat, dan langsung masuk ke dalam kolam yang ada di sana. Fuh, ekorku, ucap Cerberus kecil dengan sedih sambil melihat ekornya yang hangus. Sial, siapa yang berani membakar ekorku yang cantik ini? Ucap Cerberus kecil dengan marah. Aku, jawab Lin Tian. Kamu, Cerberus kecil tidak melanjutkan ucapannya, itu saat dia melihat kalau yang berbicara tadi adalah Lin Tian. Oh, bangke, ucap Cerberus dalam hatinya. Kenapa? Apakah ada masalah? Tanya Lin Tian dengan tatapan dingin. Tentu saja tidak Kaisar, Kaisar tenang saja, itu tidak masalah, jawab Cerberus kecil dengan terburu-buru. Bagus kalau begitu, ayo ikut aku, kita kembali untuk melakukan sesuatu hal. Dan juga, mereka telah lama menunggu kita di sana, ucap Lin Tian. Baiklah, jawab Cerberus kecil. Nak, waktu di sini sungguh berbeda dengan di luar. Meskipun kamu pergi 100 tahun, tapi di luar kamu baru pergi 3 atau 4 hari saja, ucap Dewa Takdir dengan serius. Aku sudah tahu, aku akan pergi dulu, dan setelah semua selesai, aku akan datang lagi menemuimu, jawab Lin Tian. Oke, tapi kamu harus ingat, rahasiakan tentang kembalinya diriku dari dunia luar. Karena kita tidak tahu siapa sebenarnya musuh kita, ucap Dewa Takdir sambil mengingatkan Lin Tian. Akhirnya Lin Tian pergi dari tempat Dewa Takdir, tapi karena dia telah menguasai hukum ruang dan waktu, akhirnya dia dapat kembali ke sini sesuka hatinya. Karena itulah, sekarang dia benar-benar bebas untuk pergi memana saja. Itu tidak seperti sebelumnya, dia memang bisa dengan bebas merobek ruang, tapi dia tidak bisa langsung muncul di tempat yang dia inginkan. Anak ini mungkin bisa menjadi kaisar yang bertanggung jawab. Entah kenapa setiap aku berada di dekatnya, itu selalu membuatku ingin tunduk kepadanya, ucap Dewa Takdir sambil melihat ke tempat Lin Tian menghilang. Cerita berpindah. Aura ini, hahaha. Akhirnya aku menemukanmu, ucap sosok yang ditutupi oleh energi gelap di sekitarnya itu. Panggilkan aku para panglima perang kita sekarang juga, karena ada yang harus aku bicarakan dengan mereka, ucap sosok itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.